Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis dengan topik mudah masuk angin, kembung, dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mudah masuk angin, kembung, dan solusinya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini, yaitu di mana kita masih mengalami mudah masuk angin ya, kembung, dan solusinya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Martinajah Bodong ya. Halo Martinajah ya. Mudah-mudahan sedang atensi dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya buat kita dan juga buat teman-teman yang lain ya, sehingga yang mengalami sensasi-sensasi seperti ini, yaitu masih mudah masuk angin ya, kembung ya, akan bisa istilahnya mencari jalan keluar ya, tentunya yang dengan cara kita sendiri sehingga menjadi cepat membaik. Nah, untuk itu maka tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi. Nah, akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik ya untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis hingga cepat membaik. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada topik kita, yaitu di mana ketika kita masih mengalami sensasi yaitu sering masuk angin atau mudah masuk angin ya, masuk angin, kembung yaitu dan sejenisnya. Dan memang untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis itu bawaannya seperti itu. Jadi mudah masuk angin, kembung itu seperti hal yang biasa ya. Itu ada kalanya fase-fase seperti itu, karena dulu saya juga mengalami semacam itu ya. Jadi seperti tidak pernah tidak ya pada saat di fasenya itu kita mengalami perut kembung ya, rasanya seperti masuk angin. Nah, itu seperti itu ya. Itu memang karakter sebenarnya ya, karakter untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Tetapi yang lebih penting lagi kita mencoba menelaah, memahami ya tentang sensasi itu, supaya kita itu menjadi memiliki ini apa, senjata bagaimana caranya pada saat hal itu terjadi ya, untuk bisa mengatasinya ya. Bahkan kita
berusaha bagaimana untuk mengantisipasinya ya, supaya hal itu tidak terjadi, yaitu seperti itu. Jadi kita punya tindakan preventif lah, untuk sebelum terjadi kita sudah bisa istilahnya mensiasati ya, supaya hal itu tidak terjadi. Itu akan lebih baik lagi ketika kita sudah sampai di tahap seperti itu. Tetapi paling tidak ya kita bisa mengatasi sendirilah ketika ada sensasi-sensasi seperti itu. Sebenarnya ini adalah sensasi utama ya, ketika kita merasakan tubuh seperti masuk angin, seperti meriang ya, ini apa, badan pegel-pegel, itu ada hubungannya juga ya, termasuk kembung ya, termasuk begah, sembelit dan lain sebagainya ya, sampai dengan kadang kita juga seperti kepala berat. Ini ada hubungannya semuanya ya, itu seperti itu. Makanya sifatnya itu holistik ya. Jadi tetapi untuk kali ini yang kita bahas, kita tonjolkan di mana pada saat kita itu merasa seperti masuk angin ya. Bukan seperti ya, tapi mudah masuk angin ya, atau dengan tanda-tanda kita sering kembung lah, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu coba kita cermati ya sebab dan bagaimana solusinya yang terbaik ya untuk kita tentunya, supaya kita itu istilahnya cepat bangkit ya, dan pada akhirnya kita cepat terlepas dari gangguan ini. Nah, yang pertama ketika kita masih mengalami sering atau mudah masuk angin, sering kembung, yaitu sebabnya ya, sebab dan solusinya yang pertama adalah karena perut penuh dengan gas, teman-teman ya. Jadi perut dengan gas ya, otomatis kita merasakan kembung ya, masuk angin ya. Gas itu kan angin juga ya, ini itu. Nah, sedangkan pemicunya kenapa kita itu mudah masuk angin atau mudah kembung ya, ini bisa bermacam-macam ya. Jadi contohnya pada saat kita misalkan makan makanan yang tidak cocok lah, katakanlah jenis-jenis makanan pantangan, itu biasanya kita langsung kembung ya, sehingga rasanya kita seperti masuk angin, itu seperti itu. Nah, makanan-makanan itu antara lain ya, contohnya makanan-makanan yang bersifat pantangan. Ketika kita makan yang berlemak tinggi ya, contohnya daging-daging merah ya, kemudian banyak goreng-gorengan, itu pasti ya perut ini rasanya kembung, sehingga ya rasanya masuk angin, itu seperti itu ya. Itu sebenarnya alami, sering terjadi alami bagi orang yang mengalami gangguan aslam, itu seperti itu. Dan juga jenis makanan-makanan yang lain yang memang juga ada makanan yang mengandung gas juga ya, mengandung gas juga, sehingga ketika kita makan itu ya kita akan mudah ini apa, mudah kembung, mudah masuk angin ya, seperti kita makan kol ya, walaupun sayur itu, nah itu juga kadang menjadikan kita mudah kembung. Kemudian ubi itu juga ada yang kadang ketika kita makan itu kita rasanya kembung. Bahkan buah pun ada yang ketika kita makan buah itu rasanya menjadi kembung. Itu seperti itu, teman-teman ya. Jadi intinya makan makanan yang tidak cocok. Nah, makanan yang tidak cocok itu secara garis besar biasanya makanan-makanan pantangan ya, makanan-makanan pantangan, termasuk ketika kita makan yang kadang asam ya, yang kadang pedas, itu ujung-ujungnya kita juga menjadi kembung ya, jadi kembung, jadi rasanya masuk angin, itu seperti itu. Jadi memang untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini, gangguan asam lambung, itu mudah sekali untuk masuk angin. Nah, belum masuk angin yang disebabkan oleh faktor alam ya, faktor alam, misalkan kita berada di luar rumah yang memang terpaan anginnya kencang, kemudian sementara kita kondisinya sedang tidak fit ya, karena kita sedang dalam gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis, atau mungkin kita hujan-hujanan. Nah, itu juga reaksinya sama seperti itu ya, mudah
perut menjadi kembung, menjadi masuk angin. Nah, itu juga mudah sekali terjadi seperti itu. Nah, maka dari itu ya kita pahami saja ya, ketika yang disebabkan mungkin dari faktor makanan, ya solusinya kita memang harus menjaga pola makan kita ya. Makanya kita harus mencermati diri kita sendiri ya, apa-apa yang kira-kira efeknya negatif, nah itu sementara kita minimalisir ya, kita kurangi, syukur bisa itu dihindari ya. Tapi hal-hal yang sifatnya positif, makanan-makanan yang ketika dimakan itu menjadi menguntungkan, nah itu justru yang harus kita utamakan. Nah, hal-hal seperti itu kan yang bisa mencermati adalah diri kita sendiri. Jadi intinya ya, kalau masuk angin itu disebabkan dari faktor makanan, ya maka kita harus menjaga pola makan, ya pola makan yang baik, ya yang kira-kira membuat kita jauh menjadi lebih sehat lah, itu seperti itu ya. Nah, sedangkan yang disebabkan mungkin oleh alam ya, oleh kegiatan, yaitu ya kita kurangi sendiri, itu caranya seperti itu ya. Nah, itu yang pertama ya. Pertama, ketika kita kenapa sering masuk angin atau sering kembung seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita sering merasakan masuk angin itu juga bisa karena pembuangan gas ya, pembuangan gas di dalam tubuh kita ini istilahnya kurang lancar lah. Jadi kita susah untuk bersendawa ya, kemudian buang anginnya mungkin juga agak sulit ya, agak jarang. Nah, itu akhirnya mudah sekali terjadi kembung atau terjadi masuk angin ya. Itu juga bisa juga terjadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, maka ketika kita merasakan seperti itu ya, merasakan pembuangan gasnya itu kurang lancar ya, nah maka solusinya adalah rajin lakukan pernafasan yang pertama, teman-teman. Jadi pernafasan itu memang luar biasa lah, luar biasa, bisa kita jadikan media untuk banyak penyembuhan. Tetapi untuk kali ini khususnya ya, untuk mengurangi gas di dalam lambung kita atau di dalam perut kita, sehingga rasa-rasa seperti masuk angin itu akan cepat menghilang. Nah, ini paling efektif menurut saya ya. Jadi ketika kita sudah merasa perut kembung ya, merasa seperti masuk angin ya, yang nanti kalau dibiarkan itu akan sensasinya kemana-mana ya, menjadi pusing, badan menjadi seperti meriang, pegel-pegel dan lain sebagainya. Nah, sebelum sampai itu maka lakukan pernafasan. Jadi pernafasan itu sangat mudah ya, sangat mudah. Wong kita kan dalam setiap saat itu selalu bernafas, cuma kadang kita tidak menyadari, apalagi kita memanfaatkan sebagai terapi ya, itu kadang kita sadar saja enggak kalau kita bernafas itu seperti itu. Nah, mulai saat ini manfaatkan nafas sebagai terapi penyembuhan di saat kita merasa kembung atau masuk angin ya, itu. Nah, caranya mudah ya, kita hirup nafas pakai hidung 4 hitungan ya, kemudian kita tahan 2 hitungan, kemudian kita keluarkan 8 hitungan. Jadi caranya seperti ini, kita hirup tuh 2, 3, 4, tahan 2 hitungan, tuh 2, lepaskan 8 hitungan. 8. Nah, melepaskannya itu lewat mulut, teman-teman. Karena apa? Dengan lewat mulut ini powernya lebih kuat. Powernya lebih kuat, kita lebih bisa merasakan. Dan kita bayangkan seolah-olah kita sedang meniup lilin yang ada di depan kita. Sehingga begitu kita mengeluarkan nafas lewat mulut sampai dengan 8 hitungan, itu pasti nanti perut sampai mengempis. Nah, perut mengempis artinya gas itu keluar atau angin itu keluar. Nah, kalau kita lakukan rutin ya, otomatis kita menjadi terhindar dari masuk angin. Nah, ini yang cara paling mudah, cuma kadang kita tidak menyadari hal itu ya. Nah, untuk saya ini sudah saya biasakan, kalau saya merasa agak sedikit saja kembung, pasti saya lakukan pernafasan dimanapun kapanpun, karena pernafasan itu kan bisa dilakukan kapan saja di mana saja. Itu seperti itu, tinggal kita sadari saja. Itu tekniknya seperti itu ya.
Nah, usahakan pada waktu pernafasan untuk istilahnya mengurangi gas itu memang kita gunakan pernafasan perut. Jadi pusatnya itu di perut. Waktu kita menghirup ya, ini perut sampai mengembung ya, mengembung. Nah, kemudian kita tahan sebentar ya, kemudian 2 hitungan menahannya. Nah, setelah itu kita keluarkan 8 hitungan nanti sampai mengempis. Nah, setelah itu ada jeda sedikit ya, kemudian kita hirup lagi, kemudian keluarkan lagi. Seperti itu teman-teman. Itu insya Allah nanti tidak hanya kita menjadi tidak masuk angin atau tidak kembung ya, tetapi pencernaan pun juga menjadi semakin baik ya, termasuk katup esofagus juga semakin menguat ya, yang dimana teman-teman yang masih kadang terjadi GERD ya, nah itu ketika kita rajin melakukan ini, olah nafas ini juga akan menyembuhkan. Nah itu seperti itu ya, jadi rajin saja lakukan pernafasan, tekniknya seperti tadi yang saya contohkan. Nah itu faktor yang kedua ya, sebab dan solusi yang kedua. Jadi itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita mudah masuk angin ya? Kenapa kadang kita mudah merasa kembung ya, sehingga menimbulkan sensasi rasa-rasa yang tidak nyaman di dalam tubuh kita? Itu karena pencernaan sedang dalam tidak normal lah. Mengapa sedang tidak normal? Ya karena pengaruh asam lambung kita yang masih sering tidak normal. Makanya pengaruhnya ya seperti itu. Jadi kadang kita mudah kembung ya. Sebenarnya kembung itu dengan masuk angin ya sama saja ya, karena ini apa, sama-sama banyak mengandung gas ya, cuma kadang faktornya yang kadang berbeda, faktor penyebabnya, kemudian faktor solusinya itu kadang berbeda, tetapi intinya sama lah. Orang masuk angin ya pasti kembung, orang kembung ya bisa dikatakan masuk angin, kan seperti itu ya. Nah itu karena pencernaan kita yang tidak normal. Nah dalam kondisi seperti itu ya solusinya bagaimana ya? Ya kita normalkan asam lambung kita ya. Kalau asam lambung kita normal, akhirnya pencernaan kita menjadi normal. Nah, bagaimana cara menerapkan supaya asam lambung kita normal? Nah, itu sudah banyak tip ya. Banyak tip, banyak metode yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu salah satunya diantaranya dengan metode terapkan atau jaga 5P-nya ya. Jadi dijaga pola makannya, dijaga pola hidupnya, dijaga pola pikirnya, dijaga pola perilakunya, dan ditingkatkan pola spiritualnya. Nah dengan seperti ini nanti baik hal-hal yang bersifat fisik maupun psikis itu menjadi membaik. Nah akhirnya asam lambung dengan sendirinya itu akan menjadi normal. Ketika asam lambung normal, pencernaan normal, nah akhirnya tidak mudah terkena masuk angin atau tidak mudah kembung, itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu ya tolong dipahami saja ya, karena memang ini sifatnya holistik ya, makanya kadang di video ini dengan video yang lain itu saling berhubungan, maksud saya seperti itu. Jadi semakin banyak menonton sharing dari saya itu nanti menjadi semakin paham secara holistiknya. Nah disitulah nanti kita akan lebih mudah untuk istilahnya terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan segala sensasinya. Jadi betul-betul goodbye lah, itu seperti itu ya, ketika kita sudah sampai dengan sembuh total. Nah itu faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat ya, kenapa kita mudah kembung atau mudah masuk angin, itu juga bisa dipicu dari contohnya kecapean. Jadi jam terbang yang di luar rata-rata ya, atau di luar batas, atau jam terbang yang over lah, berlebihan ya. Contohnya kita begadang sampai larut malam. Nah itu kadang juga menjadi mudah masuk angin, yang sebenarnya waktunya harus sudah tidur, kita masih begadang misalkan, seperti itu bisa. Atau kita aktivitas fisik sampai capek betul. Nah itu ujung-ujungnya nanti ya perut menjadi kembung, itu seperti itu, artinya kita menjadi masuk angin, seperti itu. Jadi banyak hal. Nah untuk itu maka
solusinya supaya kita tidak kecapean ya jaga keseimbangan ya, pola hidup kita ya, pola hidup kita yang sering saya sampaikan yaitu dengan mengatur pola 8-8-8 ya. Jadi 8 jam untuk istirahat, dalam hal ini adalah tidur ya, karena dengan tidur yang cukup ini memberikan kesempatan kepada organ-organ tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak, sehingga ketika istirahatnya cukup, tidurnya cukup, maka bangun pagi kita akan segar kembali. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi penuhi saja, kurang lebih tidur itu bisa 8 jam ya, kemudian 8 jam untuk bekerja, kemudian 8 jam ini untuk kegiatan-kegiatan seperti relaksasi, kegiatan ibadah, kegiatan bersosialisasi, kegiatan menyalurkan hobi. Nah, itu porsinya itu 8 jam. Jadi dibagi 3, 8, 8, 8. Nah, insya Allah dengan seperti itu ya nanti tubuh kita tidak menjadi kecapean, akhirnya menjadi seimbang ya, akhirnya kita menjadi lebih kuat ya, imunitas tubuh akan terbangun juga pada saat kita istirahatnya cukup. Nah, ketika imunitas tubuh kita baik ya, meningkat ya, itu ya otomatis untuk seperti masuk angin juga akan menjauh, itu seperti itu. Tetapi ketika imunitas kita rendah, nah itu kita mudah masuk angin. Bahkan tidak hanya masuk angin, mudah terserang penyakit, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu penuhi saja itu pola 8-8-8 untuk menjaga tubuh kita supaya seimbang antara kegiatan dan istirahatnya, itu seperti itu. Nah, yang terakhir ya, terakhir kita mudah kembung, mudah masuk angin, itu bisa disebabkan dari kecemasan berlebih atau anxiety disorder ya, itu seperti itu. Nah, ketika itu yang terjadi ya, di mana kita perasaan kita yaitu selalu dalam ketakutan, dalam kecemasan, merasa was-was, merasa khawatir ya, kemudian pikiran ini negatif. Nah, ujung-ujungnya respon lambung seperti itu. Mungkin asam lambung akan naik, akhirnya menjadi kembung, ya sama dengan menjadi masuk angin seperti itu ya. Nah, ketika seperti itu, nah solusinya bagaimana? Yang pertama adalah tenangkan pikiran ya. Jadi tenang. Nah, dengan tenang itu kita menjadi bisa berpikir jernih, artinya bisa berpikir yang positif seperti itu. Nah, kalau kita bisa berpikir positif, otomatis respon tubuh kita ya, dalam hal ini terutama lambung sebagai otak kedua, itu juga akan positif. Artinya asam lambung akan normal-normal saja ya, sehingga tidak memicu untuk memudahnya kita terkena masuk angin atau kembung, itu seperti itu. Nah, kemudian selain itu untuk mengatasi kita cemas, selain kita tenangkan pikiran ya, juga kita latih keberanian mental kita teman-teman. Jadi supaya kita tidak selalu dalam kecemasan, ketakutan, maka kita harus melatih dengan keberanian. Nah, paling mudah kita itu melatih dengan masa bodoh. Jadi apa-apa itu jangan terlalu dipikirkan ya, apalagi yang hubungannya dengan sensasi-sensasi kita. Pokoknya lebih baik kita masa bodoh amat gitu, seperti itu. Dan seperti itu malah kita akan menjadi baik-baik saja, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.